Jamaah Aulia dimanapun berada. Bunda lagi ada di Madinah nih, ziarah ke Masjid Nabawi dan juga ke Makam Rasul. Nah, pagi ini kita keliling-keliling Madinah, pakai bis hop on off. Teman-teman lihat di sana ada makam Baqi. Dan oh iya, Masjid Nabawi ini beserta pelatarannya itu bisa menampung 1,2 juta jamaah. Dan sekarang sedang ada perluasan lagi yang akan bisa menampung sekitar 1,5 jamaah. 1,5 juta jamaah. Ini adalah Masjid Qiblatayn. Kisahnya adalah ketika itu Rasulullah sedang sholat, kemudian sebelum turun perintah untuk ke Masjidil Haram, itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, pada saat itu Rasulullah sholat, tiba-tiba di tengah sholat berjalan, turun malaikat Jibril mengabarkan bahwa Rasulullah harus mengubah arah kiblat yang tadinya ke Masjidil Aqsa berpindah ke Masjidil Haram. Maka saat itulah, di saat sholat sedang berjalan, Rasulullah menggeser posisi dari sholat tersebut sehingga menghadap ke Masjidil Haram. Jadi waktu itu memang para kaum muslimin cukup bersedih karena mereka sering diolok-olok orang Yahudi bahwa loh ternyata Islam sholatnya kiblatnya ngadep ke Baitul Maqdis juga gitu loh. Sama seperti kami, apa bedanya gitu. Maka Allah menurunkan perintah untuk mengubah arah kiblat menuju ke Masjidil Haram. Demikian kisah yang ada, luar biasa. Allah selalu memahami hati-hati hambanya yang meminta kepada Allah. Maka teruslah hati kita itu diisi dengan permintaan-permintaan untuk semakin kita mencintai dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah Museum Al-Quran, di mana ada satu Al-Quran yang dimuseumkan di situ, itu beratnya sekitar 140 kg. Ini ada 3 buah masjid yang berdekatan. Yang pertama adalah Masjid Abu Bakar, kemudian yang kedua itu adalah Masjid Ali, dan yang ketiga, yang paling ujung itu adalah Masjid Al-Ghamamah. Rasulullah bilang, semua orang menawari Rasulullah rumah dan masjid untuk didirikan di tempat mereka. Tapi kata Rasulullah, ini onta sudah diperintahkan oleh Allah untuk memilih tempatnya. Maka ketika onta itu berhenti, di situ aku akan membuat rumah dan masjid untuk pertama kalinya. Maka saat itulah dibuat Masjid Quba, masjid untuk pertama kalinya di namanya di Madinah. Nah, yang menarik adalah ternyata waktu itu kaum munafikin dia ingin menghancurkan mental umat Islam. Maka di sekitar dekatnya Masjid Quba ini dibikin masjid yang lebih besar, lebih megah dengan harapan mereka akan diakui sebagai orang yang lebih hebat dari Rasulullah ketika membuat masjid. Tapi Allah langsung memberikan perintah untuk menghancurkan masjid itu. Karena itu namanya Masjid Diror, masjid yang dibuat di wilayah Perang Khandaq. Jadi dimulai dari sana, di daerah di dekat sana itu adalah awal untuk parit untuk peperangan Khandaq. Jadi yang luar biasa, pada saat itu terdengar akan ada penyerbuan pasukan kafir Quraisy ke Madinah. Ada 10.000 orang pasukan yang hendak menyerbu Madinah, di mana itu sebenarnya adalah penyerbuan terbesar yang pernah ada pada saat itu. Pasukan Madinah itu hanya sekitar 3.000 orang. Maka pada saat itu sahabat Salman Al-Farisi, beliau izin kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah sudah ada perintah untuk melawan pasukan kafir kali ini? Belum ada, ya Salman. Saya punya ide ya Rasul, dulu di Iran itu kami menggali parit untuk melawan musuh yang lebih banyak dari kita. Maka ide itu diterima oleh Rasulullah dan pada hari itu dimulailah proyek untuk menggali parit mengelilingi kota Madinah. Yang luar biasa adalah parit tersebut mengelilingi kota Madinah sepanjang 5,5 km
dengan lebar 4,2 meter dan dalamnya sekitar 2,6 meter. Luar biasanya, itu semua diselesaikan oleh pasukan Muslim dalam waktu 10 hari. Ada kisah yang menarik pada saat itu, yaitu ketika menggali parit, itu para sahabat menemukan batu yang sangat besar, dan setiap kali dipukul oleh sahabat, batu tersebut tidak pecah. Sampai sahabat minta tolong kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul pun datang dan membawa beliung untuk memukul batu tersebut. Maka pada saat batu tersebut dipukul, berpijarlah batu tersebut, dan Rasulullah pun berkata, "Aku melihat istana putih Kisra di tangan kaum muslimin." Kemudian ketika dipukul kedua kalinya, Rasul pun menjawab, "Aku melihat istana merah Persia di tangan kaum muslimin." Dan ketiga kalinya, "Aku melihat istana di Yaman berada di tangan kaum muslimin." Itu adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu pasukan umat Islam belum apa-apa. Pasukan umat Islam masih terdiri dari orang-orang lemah, para budak, para pedagang, dan belum ada tentara yang benar-benar diciptakan untuk menjadi prajurit perang. Tapi Rasulullah dengan luar biasanya beliau yakin bahwa Islam akan menguasai dunia. Itu memberi pelajaran bagi kita bahwa tidak peduli selemah apapun kita hari ini, sekurang apapun kita hari ini, sekecil apapun kita hari ini, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Karena impian besar itulah yang akan menjadi proposal kita untuk Allah, untuk kemudian Allah mengijabah apa yang kita lakukan. Dan tugas kita hanyalah memantaskan diri untuk menerima amanah yang besar itu. Barangkali itu yang luar biasa hikmah dari perang Khandaq. Pasti mak kepingin semua kan. Yuk tahun ini kita bikin trip, seluruh Aulia lovers, mau mitra Aulia siapapun boleh deh. Pokoknya nanti kita sama-sama pergi ke ibadah umrah bareng, dan kita ziarah Rasulullah, dan kita juga keliling Madinah pakai bis ini rame-rame. Yuk tunggu ya jadwalnya ya. Yang baru bandaranya mewah banget. Terus tadi kita juga naik. Ini lihat ini ya, towernya nih. Akuariumnya gede banget, raksasa. Dan tadi kita juga naik kereta cepat menuju ke imigrasi. Ini mewah banget, beda dengan. Jadi itu aja, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.